Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai strategi dalam e-bisnis sesi keempat. Nah, sebelum kita mulai, dari yang pertemuan kedua kan sudah saya tugaskan untuk kalian, belajar mandiri kan, mengenal tentang e-bisnis itu seperti apa, lalu langkah-langkah seperti apa, dan saya juga sudah cek tugas-tugas dari kalian, termasuk tugas yang kemarin membuat landing page. Nah, isu dari ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan perlu saya tekankan dalam hal ini mengenai e-bisnis kaitannya dengan teknologi informasi. Isu-isu penting yang ingin saya bahas tuh yang pertama itu yang perlu kalian tahu adalah teknologi informasi atau dalam hal ini saya sebut teknologi, hanya memegang peranan 1/3 aja dari seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan. Kemudian apa sih 2/3-nya lagi? Nah, 2/3-nya itu adalah perusahaan e-bisnis harus memperhatikan 2/3 lainnya, yaitu di organisasinya, kemudian sumber daya manusia, kemudian relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan pada bisnisnya ketika beralih pada electronic business atau e-bisnis. Kemudian, persoalan e-bisnis juga bukan sekedar penerapan teknologi informasi, oke? Bukan sekedar penerapan teknologi informasi. Tapi dalam e-bisnis, sistem tradisional, dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga merupakan sebuah perubahan yang berjalan bersamaan. Oke, perubahan itu tidak bisa kita pungkiri termasuk pada budaya, kemudian culture, kemudian kita sebagai manusia yang menjadi konsumen dari bisnis itu kan terus berubah ya, berevolusi. Kita juga terus peradaban kita terus berubah termasuk pada pelanggan-pelanggan dan juga customer-customer yang mungkin akan kita tuju. Nah, terkait dengan hal tersebut saya pada kesempatan ini selain menyajikan dari textbook yang ada, saya juga kan menyajikan beberapa hal supaya kalian lebih aware tentang customer di Indonesia pada khususnya, dan mungkin kita juga akan berkaca pada diri kita sendiri, apakah benar kita seperti itu? Nah, sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut, terkait dengan seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal, saya akan membahas sedikit kondisi-kondisi setelah, post Covid ini atau setelah Covid-19 ini, apa yang akan terjadi termasuk ada isu-isu global, turunnya, ada perang, kemudian ada juga resesi, kemudian ada di Cina itu sendiri kan sekarang lagi ada stagnan seperti krep apa namanya, industri propertinya yang sedang bubble karena ada mangkrak-mangkrak project dan lain sebagainya. Tapi kita bahas ini pada kesempatan kali ini tentang Indonesia itu sendiri, terkait dengan perubahan yang berjalan secara bersamaan. Nah, ini adalah riset dari ada yang tahu perusahaan ini? McKinsey, ada yang pernah dengar? Perusahaan apa ini McKinsey? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar McKinsey? Aji atau Megin? Aji pernah dengar Aji? Oke, kalau belum ada dengar McKinsey ini kalau misalnya nanti kalian di sini, kalian bisa juga di sana karena dari banyak manajemen ya, McKinsey ini adalah perusahaan konsultan manajemen. Jadi kalau ada perusahaan ke sana atau kliennya ke sana itu mereka akan berkonsultasi mengenai manajerial perusahaannya sendiri. Nah, secara umum, secara global, apa yang mereka kerjakan adalah melakukan riset-riset. Jadi kita, "Pak atau Bu atau McKinsey gitu, saya ada masalah seperti ini, perusahaan saya riset nih, harus seperti apa?" Makanya mereka menyajikan beberapa riset. Nah, riset-riset ini sebenarnya bisa kalian akses di websitenya mereka. Kalau yang saya sajikan sini ada sekitar, 100 halaman lebih dan ada beberapa grafik yang sekitar 34 halaman. Bisa kalian akses lewat websitenya McKinsey. Nah, padahal ini setelah tadi yang saya sampaikan berupa isu-isu global, kemudian seperti yang pertemuan kemarin saya bahas tentang resesi, ternyata secara global consumer optimism about economic recovery is highest, terbesar di Indonesia. Jadi kalau di antara kalian "Gimana resesi tahun depan? Gimana?" Atau ada yang nakut-nakutin dalam tanda kutip konten creator termasuk, Pak Jokowi misalkan presiden yang bilang tahun depan akan gelap misalnya, akan banyak resesi kalau mungkin terjadi. Tapi secara umum kita bisa lihat ini grafik optimisme dan juga pesimistik dari tiap negara. Indonesia berdasarkan riset McKinsey ini menempati urutan pertama sebagai negara yang paling optimis bahwa negaranya itu bakal baik-baik saja.
dalam tahun-tahun di depannya. Dalam tahun ini adalah tahun di depan. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara paling besar misalnya Amerika Serikat ada di peringkat ini, peringkat ke-5. Kalau misalkan UK bahkan ada di peringkat terakhir. Berarti dengan hal ini adalah sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Karena beberapa dari kita atau mayoritas dari kita sebenarnya, tahun depan mah kayaknya biasa-biasa aja, mungkin percaya dengan kinerja dari Kementerian Keuangan misalnya Sri Mulyani ataupun dari Bapak Jokowi itu sendiri sebagai presiden. Nah, seiring dengan isu-isu dan perubahan tersebut dan beberapa ancaman serap peluang, ternyata masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling optimis bahwa ekonomi negara kita akan sangat baik di masa depan. Tapi masyarakat yang mana sih? Di kelas-kelas yang mana sih? Orang-orang yang mana sih yang paling optimis? Dan berdasarkan riset dari McKinsey tersebut, economic optimism is greatest among baby boomers, millennials, dan orang-orang yang sudah divaksin. Jadi by generation ini terbagi jadi 3 ya. Kalau misalnya baby boomer itu biasanya ada di umur yang kakek-kakek kita lah ataupun uyut-uyut kita yang udah di atas umurnya di atas 80, 90. Mungkin karena mereka sudah banyak mengecap, berbagai jenis kehidupan dan krisis ya, jadi makanya, resesi mah biasa, nggak lebih dari apa gitu. Sementara yang paling kedua itu adalah dari generasi millennials, mungkin di antara dari kita juga ada yang termasuk dari generasi milenial tersebut, kita ya udah hadapi aja gitu. Nah, di sisi lain juga orang-orang yang masuk ke dalam fase ataupun masuk ke dalam orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang sudah divaksin tersebut. Karena mungkin, udah divaksin aman nih, jadi mereka mungkin ada kegiatan untuk aman beraktivitas dan memang optimis, karena vaksinasi Indonesia termasuk yang baik. Sementara kalau yang tidak divaksin justru lebih pesimistik, entah mengapa. Nah, mengapa saya menyajikan hal ini? Karena seperti yang tadi sampaikan, perubahan itu sangat pasti. Satu hal yang terjadi yang pasti di dunia itu adalah selain kematian adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu adalah suatu kepastian. Nah, untuk menanggulangi perubahan-perubahan ini termasuk pada teknologi yang terus berkembang, ada beberapa langkah atau strategi yang harus kalian lakukan dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama adalah ini, langkah pertama menggali strategi adalah dengan melakukan analisis. Jawabannya, saya kasih tepuk tangan di pagi hari ini. Firda tepuk tangan pertama. Oke, terima kasih Firda. Betul, strategi SO sudah seperti yang kalian tahu, ini saya cuma mengingatkan aja adalah untuk bagaimana kita atau perusahaan tersebut untuk memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang atau opportunities. Selanjutnya, Reza hadir? Hadir Pak. Oke, kalau buat Reza, strategi WO buat apa tujuannya? Kalau kalau menurut saya tujuannya itu mencari kelemahan-kelemahan pesaing gitu Pak, sama mencari peluang kelemahan pesaing gitu Pak. Untuk kelemahan pesaing, Iya, untuk mencari kelemahan-kelemahan pesaing, masuk masuk akal. Tapi ada satu kata yang kurang, satu kata yang kurang. Oke, terima kasih Reza. peluang Pak, peluang Apa? pesaing juga sih. Peluang peluang tadi udah di strategi SO kan untuk mencari peluang kuncinya. Ada lagi mau ditambahkan? Udah sih Pak. Oke, Reza masih ada satu kata lagi nih ya, kata kunci yang kurang. Kita ke Nurli. Nurli hadir? Iya, Pak. Nah, menurut Nurli apa? WO. Ada satu kata kunci yang WO, kurang. Pak. Nah, tadi sama Reza. WO itu memperkecil kelemahan-kelemahan internal bukan Pak di perusahaan itu gitu. Jadi nyari manfaat-manfaat peluang di eksternalnya juga gitu. Oke, kita udah summarize. Kedengaran nggak Pak? Kedengeran kedengeran. Udah mau menjurus nih. Tapi coba apakah kita bisa menyusun penjelasan dari Reza dan Nurli menjadi satu kesatuan yang firm gitu, yang pas gitu. Kita hadir? Hadir, Pak. Oke, kalau menurut kita tadi udah menjurus nih. Masih SO berarti, Pak. Ya, Pak ya? Masih WO ya, Pak? WO. WO apa coba? Eh, kalau kalau dari tadi Reza sama Nurli sih kayaknya
ditujukan untuk strategi yang ditujukan untuk memperbaiki atau membenahi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan sih, Pak? Oke, mantap mantap, betul. Jadi strategi WO itu adalah strategi yang digunakan untuk mengambil kesempatan, tadi disebutkan ya, guna untuk menutup kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Mantap. Ini kan kalian pasti udah pada tahu semua ya, saya hanya mengingatkan saja Pak Sasat. Selanjutnya kita ke strategi selanjutnya ke ST. ST saya coba ke Arda. Arda hadir? Hadir, Pak. Oke, kalau strategi ST bagaimana Arda? Strategi untuk mengetahui ancaman dari perusahaan lain, Pak. Masih setelah diketahui lalu diapakan? Nyari peluang, Pak. Semuanya cari peluang nggak? Tapi Ah, kurang tepat, bukan peluang Arda. Yang harus kita tuh ada kalau kita lihat lagi naik motor nih atau naik mobil kendaraan ada lubang gitu kan. Kan agak kurang tepat gitu. Oke, kita coba ke selanjutnya apakah bisa kita ke Delphi. Masih kurang tepat, satu kata tadi kurang tepat dari Arda. Strategi ST itu untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal, Pak. Sip. Nah, itu melengkapi jawaban dari Arda. Oh, koproknya kurang ya. Nah, menghindari dari Arda yang tadi kan ada atau mencari peluang itu kurang tepat karena strategi yang SO itu ada di peluang itu dicari di strategi SO. Sementara kalau kalian naik mobil analoginya atau kendaraan sepeda apapun ketika di lubang kan bukan nyari peluang buat jadi jumping gitu kan. Itu salah mungkin anak-anak alay oh ada jumping ada polisi tidur jadi jumping kan begitu makanya. Tapi untuk menghindari ancaman supaya kalian mungkin di jalan tidak jatuh ataupun tidak masuk ke dalam kubangan air. Nah, itu strategi ST. Selanjutnya kita ingatkan mengenai strategi yang terakhir. Saya coba panggil Hasanah. Hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang terakhir, WT fungsinya untuk apa? Kita menganalisis WT. Untuk bentar, memperbaiki kelemahan, kelemahan untuk memperbaiki ancaman. Bisa nggak, Pak? Betul, betul, betul. Tapi kita coba lebih firm lagi ya. Kayaknya agak ragu-ragu supaya lebih nyaman. Kita tanya lagi Roy deh. Roy hadir? Udah betul itu, udah betul. Cuman agak jelimet penjelasannya. Roy, hadir Roy? Hadir, Pak. Nah, coba coba jelaskan ulang dari yang dimaksud tadi. Sudah betul, tadi sudah betul. WT ya, Pak. Ya, Jadi WT. si perusahaan teh mencoba memperbaiki kelemahannya, terus teh memperbaiki juga ancaman yang ada di sekitarnya, baru dievaluasi lagi gitu, Pak. Saya tahu paham maksudnya. Oh, betul, betul. Tapi kalimatnya kurang tepat. Kata aja kurang tepat. Kata kuncinya kurang tepat. Kita Oh, coba ke Idris deh. Oke, terima kasih ya. Kita coba ke Idris. Idris, coba. Kata kunci yang saya maksud apa coba? Ada yang bisa? Idris? Idris hadir? Idris MBKM Pak, jadi nggak masuk, lagi magang dia Pak. Oke, Idris MBKM maksudnya. Oke, Putri hadir? Hadir, Pak. Oh, kalau menurut Putri bagaimana? Kalau menurut saya, Pak, jadi tujuan dari WT itu memperkecil kelemahan dari perusahaannya dengan memanfaatkan peluang-peluangnya. Nah, kata kuncinya udah dulu memperkecil kelemahan. Udah betul. Satu lagi kata kuncinya. Ayo, Putri mau nambahin atau mau saya pindah ke orang lain? Tuh betul memperkecil kelemahan. Satu lagi. Tadi udah saya sebutin analogi tadi loh. Kalau misalkan ada ancaman buat apa? Mau menambahkan Putri atau pas ke orang lain? Pas deh, Pak. Oke, kita ke Aura deh. Coba Aura. Satu kurang, satu kata kuncinya lagi Aura.
Tadi sudah Mencari kesulitan kayaknya, Pak. ngapain mencari kesulitan? Orang kan ingin hidup santai, kenapa cari-cari kesulitan? Cukup unik jawaban dari Aura. Jadi strategi WT buat apa Aura? Bisa disebutkan ulang? Untuk mencari peluang kan, Pak? Opportunity. WT di WT. weakness Oh, sama threat. itu. WT. Benar, Pak. Ini kalian Memperkecil kelemahan, Pak? betul, satu lagi buat supaya ini kalian sambil googling ya? Satu lagi apa? Pas, Pak, nggak tahu, cuma itu doang. Pas terakhir, oke, orang terakhir yang akan saya tanya adalah Ferdi. Ferdi, ayo Ferdi pasti bisa Ferdi. Nah, strategi WT itu jadi di mana perusahaan itu kan Pak, dia kan punya kelemahan dan di satu sisi itu kan si saingnya itu punya berbagai inovasi ancaman gitu kan Pak. Nah, jadi gimana caranya si perusahaan itu dia melihat ancaman yang ada dari pesaingnya itu buat memperbaiki kelemahan yang dia punya gitu Pak. Oke, baik. Kita reveal ya. Yang hebat sekali. Kita reveal jawabannya. Jadi strategi WT, sebenarnya campuran antara strategi WT itu adalah untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Karena sama ya. Memperkecil kelemahan dan karena fungsinya threat itu adalah buat dihindari. Jadi jangan diterjang kalau ada ancaman. Kalau ada ancaman ya dihindari, bukan untuk dihadapi gitu kalau dari strategi manajemen. Nah, ini langkah pertama ya. Jadi langkah pertama ketika kalian akan beralih ke e-bisnis atau ketika kalian secara pribadi bersaing di industri tertentu atau di perusahaan tertentu atau bersaing dengan teman-teman kalian tentang hal apapun itu, baik itu di pekerjaan dan lain-lain. Langkah pertama kalian bisa menggali ini nih, analisis SWOT dari bagian diri kalian sendiri ataupun perusahaan secara umumnya. Ini ya, langkah pertama untuk beralih atau strategi ke e-bisnis adalah dengan menggali strategi. Salah satu toolsnya adalah dengan analisis SWOT atau SWOT yang sudah kalian ketahui. Lalu langkah kedua setelah menggali strategi adalah mengenali perilaku konsumen. Nah, di sini kalau di kalian textbook mungkin nggak dijelaskan seperti ini ya, ataupun kalian cari nggak akan dijelaskan seperti ini. Tapi saya akan summarize atau rangkum menjadi 3 bagian. Jadi untuk mengenali perilaku konsumen ataupun perilaku misalkan dari pasangan ataupun teman orang gitu kan, siapapun itu perilaku konsumen pada khususnya dalam hal ini perkuliahan kita, ada 3 hal. Yang pertama adalah keinginan. Konsumen itu pengen seperti apa sih? Orang itu pengen seperti apa sih? Kemudian sikap-sikap yang dia lakukan gitu. Kemudian pola perilakunya mau seperti apa sih? Kalau perilaku konsumen seperti apa sih? Nah, dalam hal ini keinginan mengenali perilaku konsumen. Kita harus ketahui bahwasanya konsumen itu pasti memiliki keinginan. Misalnya keinginan terhadap perkembangan atau tren terbaru, pengen barang-barang yang terbaru terus. Kemudian keinginan untuk melakukan perbandingan. Jadi pasti barang yang kita beli akan dibandingkan. Kemudian keinginan untuk meneliti, lalu keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk termasuk menggunakan teknologi untuk sebagai transaksi yang dilakukan secara efektif. Kemudian sikapnya seperti apa sih konsumen itu rata-rata tuh secara umum tuh sikapnya konsumen itu adalah kritis terhadap penawaran produk. Makanya suka ada yang misalnya nawar dan lain-lain. Harga sekian ditawar berapa ataupun kemahalan, kekurangan dan itu termasuk pada sensitivitas terhadap harga. Kemudian yang selanjutnya adalah sensitivitas terhadap kualitas. Lalu menuntut jaminan atau garansi atas suatu produk. Yang kelima itu adalah menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif mudah dan user friendly atau mudah dipahami. Jadi kalau kalian terkadang misalkan dari satu platform ke platform lain, buka website dari satu website lain, dari aplikasi ke aplikasi lain, kadang tiba-tiba di antara konsumen itu ada yang memang ini mah nggak enak, ribet, pusing makanya. Makanya dari itu untuk meminimalisir hal ini biasanya orang baru atau pesaing baru yang memang bukan market leader yang baru masuk, biasanya si tampilan websitenya atau aplikasinya itu mirip dengan
aplikasi yang populer atau website yang populer untuk memudahkan customer atau konsumen menggunakan platform mereka. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai pola perilaku konsumen. Nah, pola perilaku konsumen ini biasanya ada 7 poin. Yang pertama adalah pola berbelanja. Biasanya kalau secara sebelum di bisnis kan pergi ke pasar tradisional. Kalau sekarang kita bisa menggunakan komputer atau gadget. Juga kemudian yang kedua adalah pola pemilihan barang. Jadi dari memegang barang menjadi melihat katalog elektronik ataupun dilihat di live stream ya untuk membanding-bandingkannya. Kemudian pola transaksi. Kalau dulu kan misalnya harus ada barang dulu bayar gitu kan, kalau zaman dulu ataupun sekarang masih ada ya yang jualan di sosial media gitu kan, kirim uang dulu, tapi kalau sekarang ada di Indonesia pada khususnya untuk beberapa tahun terakhir sudah ada bisa cash on delivery misalkan. Kemudian pola konsumsi. Barang yang dibeli nggak bisa langsung dikonsumsi, kadang seperti itu. Ada juga pola pemakaian barang, khususnya yang sifatnya barang berwujud ya. Jadi harus melalui perantara biasanya, kalau dulu misalkan kalau kalian sempat, bermain di Kaskus contohnya misalkan ada istilahnya namanya escrow. Escrow itu perusahaan pihak ketiga yang nanti kalian tuh, mengirim barang ke mereka, mengirim uang ke mereka dulu. Jadi sebelum dikirim ke penjual, ke seller, uangnya dikirim dulu ke mereka. Terus pas sudah kalian terima barangnya, baru kalian verifikasi ke escrow tersebut supaya uangnya ditransfer ke pihak penjual. Nah, kalau sekarang kan di e-commerce sudah kayak gitu ya. Jadi uangnya ditahan dulu untuk beberapa hari kalau kalian bisa langsung konfirmasi barang diterima, uangnya dilepas. Kalau enggak untuk beberapa hari, bisanya 2 atau 3 hari, kalau tidak ada konfirmasi, baru barangnya dikirimkan, uangnya dikirimkan ke penjual. Kemudian yang keenam adalah pola pembayaran. Jadi dari tunai kini ada keterlibatan pihak ketiga seperti misalnya kartu kredit, uang digital, atau misalkan uang elektronik, misalnya GoPay, ataupun Dana, ataupun OVO dan lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah pola komunikasi. Karena seolah kesempatan untuk membina pertemanan itu hilang. Kalau dulu misalkan kalian sering datang ke toko kan karena ada secara fisik kan, udah beli pasti ada kedekatan emosional biasanya. Kalau sekarang udah beli ya udah, karena biasanya orang yang menangani kalian secara bisnis berbeda dengan orang yang menjual kalian di hari sebelumnya biasanya. Nah, dari mengenali perilaku konsumen ini, dari kalau saya boleh review ada keinginan, ada sikap, dan juga ada pola perilaku, sebenarnya bisa dilakukan secara internal oleh kalian sendiri secara pribadi ataupun secara perusahaan berdasarkan database-database yang mungkin dilakukan. Tapi masalahnya ketika kalian baru memulai, kan masih ngawang-ngawang kan, oh bisa saja secara internal tapi kan agak kurang gitu karena memang tidak ada data historis yang mungkin kalian lakukan. Nah, untuk mengenali perilaku konsumen ini, seperti yang saya sajikan tadi di awal, misalnya bisa melakukan, riset atau hasil penelitian dari orang lain, hasil survei untuk dijadikan sebagai untuk mengenali lebih perilaku konsumen. Ini kan saya sampaikan beberapa perilaku konsumen di Indonesia sebagai gambaran bagi kalian dan juga sebagai tolak ukur kalian bagaimana untuk mengenali konsumen secara utuh. Ini saya ambil juga sama dari riset dari McKinsey yang tadi. Jadi overall, your consumer want to splurge. Maksudnya splurge ini adalah mengeluarkan uang, menghabiskan uang atau spending uang untuk beberapa barang yang sifatnya middle and high income young customer. Jadi beberapa orang yang sifatnya middle dan income-nya lebih tinggi, di orang anak muda nih, biasanya pengen spending lebih banyak untuk saat ini. Nah, ini adalah survei ya, ini survei beneran dari McKinsey ini bedanya pada bulan Maret 2022 ke Agustus. Jadi Maret 2022 kan itu mulai longgar kan, Covid itu kan. Kalau Covid kemarin orang plan on splurging, maksudnya rencana untuk ngeluarin duit nih, spending macam-macam kan ditahan karena takut ada sesuatu, misalnya dia sakit atau apapun. Nah, ini masih agak 50-50. Tapi kalau sekarang udah agak berubah kondisinya. Di Agustus 2002 kemarin, mungkin udah longgar gitu, udah ada pengetatan yang lain-lain. Beberapa orang mulai nih, oh saya mau beli beberapa hal. Dari hasil riset ini, hasil-hasil survei ini kita bisa lihat bahwasannya kalau kalian ingin jualan barang-barang nih ke orang yang tepat, emang gak mau nabung, emang mau spending gitu kan. Di sini adalah di generasi Z.
misalnya yang hitam ini ya. Kalau misalkan di generasi Z berarti yang anak SMA ke bawah gitu kan atau umur-umurnya di atas 2000-an ke atas, yang pendapatannya itu 8,5 juta sampai 37,5 juta rupiah per bulan, itu bisa kalian sasar tuh. Misalkan kayak kemarin kalau di kasus pertemuan kemarin kan mau jualan asuransi misalkan, ke mereka itu bisa saja karena mereka ada spending buat tersebut. Ataupun kalian mau jadi market baru, itu bisa ke generasi Z yang punya pendapatan sekian. Dan juga milenial, milenial kalau misalkan di umur segitu berarti mereka yang sudah kiranya ada di posisi middle up management. Karena pendapatannya udah di atas 37,5 juta per bulan. Misalkan di manajer perusahaan atau dimanapun. Ini adalah untuk salah satu langkah untuk mengenali konsumen. Kemudian karena hal tersebut, younger consumer have a strong desire to splurge, especially on travel, apparel, dan dining out. Dari hasil tersebut, dilakukan survei lebih mendalam. Produk apa sih yang sebenarnya tuh anak-anak muda itu pengen keluarin duitnya nih. Nah, ini ada di bagian perbandingan. Kalau di atas di bagian baby boomer contohnya ini merah semua, mereka tuh nggak mau spending banyak. Mereka pengen spending di household essential. Oke. Jadi household essential itu kayak peralatan-peralatan rumah, ya wajar karena mereka mungkin sudah cukup berumur jadi nggak keluar banyak, ya udah di rumah aja. Kayak peningkatan-peningkatan hal-hal yang di rumah. Tapi kalau kita bisa lihat di sini adalah misalnya kalian mau nyasar generasi Z atau anak-anak muda yang sekarang yang masih di atas tahun 2000 lahirnya. Berarti yang harus disasar ke mereka adalah baju-baju, apparel contohnya. Kemudian juga dining out, restoran gitu kan, emang seneng bikin konten misal atau makan-makan cantik gitu kan. Kemudian entertainment di luar, konser-konser musik juga sekarang udah ada, barang elektronik, make up, dan juga adalah un dan juga adalah, household essential juga mereka enggak, household essential mereka nggak make. Nah, ini salah satu diagramnya. Kemudian kalau misalkan kalian mau nyerang ataupun jualan ke teman kalian sendiri gitu, misalkan kita yang milenial atau Gen X ya, kita bisa jualan ini bener nggak sih? Ini juga bisa kita lihat bahwasanya kita tuh mau spending untuk travel lodging atau vacation, ataupun staycation, ataupun healing-healing. Kita kan mau spending ke ini kan, yakin kalian juga ada dana tabungan buat ke sana mau spending uang atau terus aparel baju, dan juga restoran dining out. Nah, ini yang paling merah di antara milenial adalah out of home entertainment, yang memang kurang cocok untuk dipasarkan kepada mereka. Nah, dari sini kita bisa ambil juga, kesimpulan atau dari riset lain yang mendalam adalah lebih dari 50% consumer engage of activities driven by baby boomers yang high income dan juga yang sudah tervaksinasi. Jadi dari yang tadi adalah 90% dari baby boomers, outgoing home activities-nya cukup tinggi. Sementara secara income bulanan yang paling besar adalah yang uangnya atau pendapatannya itu di atas 37,5 juta. Dan yang paling banyak untuk mau spending-nya itu adalah orang yang sudah tervaksin, vaksinasi komplit ya. Nah, ini salah satu sederhana bagaimana kalian mau nyasar. Jadi kalau kalian tiba-tiba misalkan mau jualan sesuatu, di luar hal ini coba dilihat dari kategorisnya apakah yang disasar itu atau cocok atau enggak. Misalkan nih, si generation Z, kalian mau jualan alat fitness gitu, ke anak-anak muda ataupun yang anak masih di atas tahun 2000 kan masih sekolah rata-rata. Nggak nggak mau, nggak akan spending. Nah, buat apa mereka juga buat alat-alat fitness, tubuhnya masih berkembang kan. Ini salah satu yang bisa kalian ambil dari risetnya McKinsey. Oke, ini adalah, riset sederhana untuk mengenali konsumen. Nah, di balik hasil riset ini, ada sebuah bagan keputusan, ataupun bagaimana konsumen sebenarnya cara mengambil keputusan. Saya bagi menjadi 2 ya di sini. Yang pertama ada bagaimana konsumen itu membuat keputusan berdasarkan individu, kalau misalkan dia mau belanja individu. Lalu yang kedua, ini bagian kedua ini adalah bagian mengenai bagaimana si konsumen mengambil keputusan untuk membeli di e-commerce atau berbelanja kalau mereka adalah suatu organisasi. Kegiatannya serupa, tapi ada hal yang tidak sama.
Coba kalian bandingkan ini yang bagian kini adalah perseorangan, yang ini adalah bagian organisasi. Nah, pertanyaannya adalah saat ini untuk diskusi kita, apa sih perbedaannya ketika konsumen tadi udah dihantam secara umum mengarah interest personal dan pengaruh organisasi, kita lanjut aja ke ke pembahasan selanjutnya. Jadi perbedaannya ternyata memang ada pada lingkungan yang berbeda dan juga faktor eksternalnya ya. Jadi lingkungannya memang berbeda karena ini kalau misalkan kita mungkin terpengaruh jadi sosial, komunitas, dari keluarga. Sementara kalau organisasi pengaruhnya baik pada kegiatan otoritasnya, jabatannya sebagai apa, kemudian pengaruh organisasinya apakah ada di struktur penjualan atau enggak. Jadi secara umum perbedaannya seperti itu. Dan cara mengaturnya juga, cara menawarkan produk, cara memasarkannya juga beda-beda ya. Tapi termasuk pada kalimat yang tadi ya, karena kita mungkin pengaruhnya berbeda, ini karakteristik lingkungannya berbeda, kemudian juga pengaruhnya berbeda, tapi ketika kalian beli secara sendiri ataupun secara perusahaan, ada pengaruh yang bisa kalian gunakan itu biasanya terjadi di antara sosial, baik itu sosial secara individu ataupun secara organisasi sosialnya berarti segini. Nah, pengaruh sosial media ini sangat gede buat kalian atau buat kita sendiri yang misalnya milenial ya. Nah, ini adalah bagan yang saya ambil juga dari McKinsey juga mengenai pengaruh sosial media terhadap millennials. Jadi millennials itu adalah orang-orang atau konsumen-konsumen yang sangat dengan mudah terinfluence atau terpengaruh oleh sosial media. Terus barang apa sih yang bisa kalian jual dalam tanda kutip yang paling cocok untuk para generasi milenial? Yang kita bisa lihat grafiknya di sini adalah yang kalau hitam itu adalah di atas 3 presentasinya. Jadi kalau misalkan di millennials ternyata yang paling cocok adalah ini, personal care product. Personal care product itu seperti misalnya sampo atau deodoran atau alat alat skincare itu termasuk care product. Makanya salah satu brand lokal yang kemarin-kemarin itu cukup booming dipakai itu, apa namanya ya, bukan MS Glow, satu lagi apa ya, yang sama Sun Joongki itu apa? Scarlett, Pak. Iya. Nah, Scarlett makanya bisa banyak yang make itu karena pengaruh sosial media, jadi endorsement segala macam dulu itu. Tapi sekarang mungkin udah mulai agak besar, permodalan dia makanya sekarang pakai model pakai brand ambassador internasional misalkan, ngikut dari brand-brand yang besar seperti Tokopedia gitu kan yang suka pakai artis Korea misalnya. Terus juga yang kedua itu adalah jewelry atau perhiasan. Misalkan kayak topi, misalnya kalau perempuan-perempuan misalkan jam ataupun pria yang itu termasuk pada perhiasan. Itu cocok untuk dijual di ke millennials. Kemudian vitamin. Vitamin ataupun suplemen-suplemen yang berkaitan dengan obat-obatan ini juga cukup baik karena mungkin literasi obat-obat kita kan cukup kita percaya aja gitu, tapi ternyata kemarin ada kasus yang sirup anak gitu-gitu kan itu termasuk. Lalu home improvement, garden dan supply, dan juga pet and food. Karena rata-rata kalau misalnya kita milenial itu ya ambil paling ujung ya, misalkan yang sekarang berumur 30-an gitu kan, atau 35-an, itu rata-rata milenial itu udah punya rumah gitu kan, udah punya rumah atau berkeluarga. Jadi kebutuhannya ada di sini, personal care dan juga vitamin dan juga household karena mereka, vitamin dan juga pet food, biasanya seperti itu. Terus kalau misalkan kalian mau nyasar generasi Z, apa sih yang bisa kalian jual atau apa sih yang paling cocok buat misalkan, endorsement segala macam, itu adalah elektronik contohnya, ataupun skincare dan juga makeup juga bisa. Nah, dari sini, dari hasil riset ini kemudian kita bisa ambil, terus kalau kita mau pakai channel atau funneling di sosial media yang paling cocok mana sih dalam di Indonesia pada khususnya ya. Ternyata yang paling banyak adalah YouTube, oke. Jadi dari hasil survei ini, YouTube merupakan salah satu platform atau sosial media yang sangat berpengaruh bagi para milenial saat ini ya. Yang mana yang paling banyak yang mana paling terinfluence atau terpengaruh oleh sosial media. Kemudian ada Instagram dan ada Facebook dan TikTok,
Twitter, bahkan ada di sini adalah Reddit yang mungkin di beberapa kalian yang tidak gunakan. Ini adalah platform dari Amerika Serikat yang sebenarnya diblokir, tapi saya cukup tahu, cukup ini ya, cukup kaget bahwasanya Reddit itu sosial media yang sering dipakai orang Indonesia sendiri, tapi sebenarnya ini diblokir dan menjadi salah satu platform yang melala mempengaruhi penjualan millennials di saat mereka akan membeli barang di e-bisnis. Nah, kemudian use of social media, food delivery, and digital banking merupakan hal-hal yang akan mungkin terus terjadi berdasarkan riset ini dan akan terus mengulang, jadi nggak akan stop berhenti. Karena kemarin kan kalau kalian tahu pas pandemi ini kan di kemungkinan ada perubahan baru kayak sebelumnya ada istilah new normal, kemudian ada istilah yang lain. Nah, sementara ada yang misalkan dulu kan belanja online terus ada penaikan harga bensin, kemudian biaya platform jadi naik. Ternyata ini tidak berpengaruh banyak terhadap generasi milenial setelah post Covid ini. Kita bisa lihat di sini di yang biru itu adalah hal-hal yang akan terus dilakukan walaupun sudah selesai Covid. Yang pertama adalah ini, untuk milenial ya, saya contohin ya, digital workout atau bike machine. Jadi akan terus, dilakukan. Kemudian watching online gaming, kemudian, online personal training dan fitness masih tetap akan dilakukan. Kemudian purchase second hand produk online, ini untuk milenial ya. Berarti kalau sasaran kalian adalah milenial misalkan, terus mau nge-endorse dalam tanda kutip berupa produk ini, berarti yang paling oke itu adalah ngasih ataupun ngasih lihat di, orang-orang yang sering live gitu. Itu kan berarti di sana bisa lebih mudah untuk me-reach anak-anak milenial. Contohnya seperti itu. Oke, tapi di sisi lain kita bisa lihat di sini, ternyata yang paling banyak 100% respondennya itu adalah ini. Jadi setelah post Covid ini, sebelum Covid ini kan mungkin yang boomer itu kan mereka tidak menggunakan sosial media terlalu banyak ya, mungkin karena teknologinya bingung, pakai telepon genggam juga bingung. Tapi ternyata di baby boomers yang umurnya tua-tua itu, maksudnya di atas 80-an, nah mereka akan terus menggunakan sosial media. Jadi bapak-bapak atau kakek-kakek atau uyut-uyut kita itu yang di atas umur 50-an gitu, mereka akan terus menggunakan sosial media karena mungkin setelah hal ini akan terus keep up atau up to date dengan hal-hal ini. Oke, berkaitan dengan penggunaan sosial media ini, nah sebenarnya tuh ada hal yang kita lakukan gitu kan dengan penggunaan sosial media ini, baik itu transfer, eee, informasi ataupun penggunaan sosial ini juga ada hal-hal yang kita lakukan ketika kalian pakai sosmed ya. Nah, menurut Destia Kak, Ahwan kenapa? Tadi ada yang jawab? nilai Pengetahuan ya. Nah, iya betul, Putri. Itu yang saya transfer adalah saya tepuk tangan 2 bulan Putri. Nah, sama itu adalah yang kita transfer itu sebenarnya adalah nilai, oke. Jadi tadi ada informasi, ada data, ada segala macam, itu adalah sesuatu hal yang disebut dengan nilai. Jadi menurut misalkan tadi Putri, ataupun misalkan orang lain lah secara umum. Misalkan saya paling contoh yang paling relate buat Ken itu adalah misalkan pemilihan barang elektronik misalkan. Ada orang yang pemilih, iPhone misalkan. Karena iPhone misalkan itu paling premium, bergengsi apa segala macam. Terus di sisi lain ada orang yang misalkan senang main game. Senang main game kan saya nggak butuh kamera bagus-bagus banget gitu. Nah, saya butuh nggak perlu mahal yang bagus-bagus banget, terus nggak perlu yang sepremium-premium banget, yang penting ketika main grafiknya enak, terus si CPU-nya oke semua, akhirnya mereka beli handphone gaming gitu, yang kameranya ya biasa aja gitu, karena nggak terlalu butuh. Itu merupakan salah satu value yang dimiliki, kemudian di-share, ada yang nanya, "Kak," gitu, "Teh atau Kak, saya mau beli HP mending bagus apa?" "Mending ini." Adalah value yang kalian miliki, karena kalian membutuhkan hal-hal tersebut, gitu. Jadi termasuk saya mempunyai value atau nilai tentang pengajaran ini, harusnya yang benar yang mana, yang salah menurut saya yang mana, itu adalah salah satu transfer value, termasuk ketika makan.
ini enak banget menurut dia. Pas kalian cobain sama gitu, oh berarti sama. Pas itu jalan-jalan misalkan kalian, terus, oh ini enak banget gitu, transfer value, nilainya menurut kalian 10 kalau rating. Ratingnya 5 dari saya, transfer. Oh bener 5 dari saya juga. Nah, itu merupakan transfer value. Nah, dalam hal ini adalah, ini yang ingin saya sampaikan adalah, eee, berdasarkan survei dari McKinsey ini, ada aktivitas yang dilakukan oleh brand. Brand melihat secara umumnya kalau kita lihat, ini respondennya dari 6 negara, ada di India, Indonesia, Cina, dan Australia, hingga ke Jepang. Brand switching continues with value as top one reason among APEC country. APEC itu Asia Pacific countries. Nah, kita fokus aja ke Indonesia ya. Nah, brand itu sekarang sudah membuat strategi baru namanya adalah value marketing. Kalau kalian sempat belajar, entah ini belajar atau enggak di marketing, tapi sekarang brand itu sudah switch namanya value marketing. Dan ini adalah responding reaction atas aksi dari korporat ini. Top one, kita lihat di Indonesia aja, top one dari kita, seperti yang saya contohkan tadi, kita, orang Indonesia secara umum, kita akan cenderung untuk memberi nilai, membeli nilai, saya sampaikan ya. Misalkan tadi contohnya, pemilihan telepon genggam, ataupun ketika kalian beli sesuatu hal yang lain, itu adalah yang akan kita beli nilai. Itu misalkan ada kaum, makanya istilahnya kalau di Indonesia ada namanya, istilahnya kaum mendang-mending, pernah dengar kan? Nah, kaum mendang ini, mending itu karena nilai mereka itu berbeda. Saya mah mending yang ini, karena ini nih, mending yang ini, mending ini, karena itu nilainya itu berbeda. Makanya marketing melihat tersebut, terus mereka membuat beberapa brand yang sesuai dengan ataupun produk yang sesuai dengan nilai mereka. Kemudian yang kedua adalah alasan ketika orang membeli suatu barang di Indonesia adalah novelty. Novelty itu artinya pembaharuan atau update dari suatu produk yang baru, yang apa gitu, barang produk baru, fresh-nya atau misalkan dibilang produk teknik baru. Nah, itu novelty. Dan yang ketiga yang cukup saya tercengang juga adalah kualitas. Ternyata masyarakat Indonesia secara umum secara survei ini adalah tidak terlalu mementingkan kualitas. Yang itu maksudnya penting, tapi hanya di ketiga. Yang paling penting adalah value, lalu tingkat kebaharuan suatu produk tersebut, dan juga ada quality. Tapi Pak, ada orang yang beli terus barangnya. Misalkan ada contohnya tadi handphone baru ya. Sekarang handphone satu udah keluar, tahun depan keluar lagi, dia ganti ke handphone baru. Berarti value-nya berbeda. Berarti menurut dia, produk atau gadget yang dia miliki itu harus up to date dengan perkembangan zaman. Menurut dia seperti itu. Barang yang baru seperti itu. Tapi di sisi lain adalah value-nya dia seperti itu. Tapi di sisi lain ada orang yang misalkan, ini masih bagus gitu kan. Masih bisa digunakan. Masih ada value, masih nggak mandet segala macam. Kalau misalkan beli, ngapain ini masih bisa digunakan. Nah, di sisi itu adalah novelty ini atau pembaruan produk itu tidak terlalu berpengaruh karena value-nya itu bagi orang tersebut berbeda ataupun masih bisa digunakan handphone yang dia sedang gunakan. Kemudian lalu apa yang terjadi ketika melakukan pembelian barang tapi si barangnya itu nggak ada gitu. Karena saya udah loyal nih sama satu barang ini, biasanya kan karena nilai value, udah saya sudah pakai brand A, saya terus ya pakai brand A. Terus tiba-tiba ganti brand B. Kenapa sih bisa terjadi hal tersebut? Nah, berdasarkan riset ini, untuk mengenali konsumen ini, ternyata consumer are most likely to substitute atau berganti retailer atau produknya yang penyedia barang, brand, atau produk dibandingkan dengan menunggu produk itu ada. Makanya ini juga yang sempat saya alami di beberapa usaha saya ketika barangnya itu tidak available dan memang sedang dibutuhkan, jadi kita nggak akan mau nunggu biasanya berdasarkan riset ini. Oke, misalnya ini yang paling tinggi kita ambil di 56, ini bagian aksesoris. Kemudian ini 56 consumer elektronik. Terus misalnya yang ini vitamin. Terus kalau kita sasar yang di atas 50 ada pet food, makanan ya, makanan pet dan juga groceries at food at home. Kita ambil sini. Nah, ini biasanya poin yang 3 ini
ketika kita ini mulai kalian berkaca juga ya buat diri kalian sendiri. Ketika kalian beli ke groceries misalkan ke Alfamart misalkan ataupun Superindo ataupun itu ke groceries, ketika barang yang kalian beli nggak ada, kalian kan akan switch ke tempat lain, barang yang lain. Karena barang yang kalian pengen nggak ada. Misalkan contoh gampangnya adalah ketika kalian beli GoFood misalkan lapar gitu. Ketika lapar, terus kalian buka merchant makanan, pas kalian beli kan, nggak ada nih yang paling pengen misalkan kalian pengen ayam gitu. Ternyata di langganan kalian ayamnya unavailable. Habis itu kalian rubah kan ganti ke resto yang lain. Pesan aja udah. Nah, berdasarkan riset ini, ketika switch itu, customer itu nggak akan ingat lagi sama yang kalian atau cenderung bakal beli yang kedua. Makanya untuk beberapa produk ini seperti groceries, kemudian aksesoris, consumer elektronik, kemudian pet food supply dan juga vitamin, availability dari barang atau ketersediaan barang itu sangat penting. Karena dibandingkan dengan menunggu, biasanya customer itu akan switch dan pindah value-nya ke produk tersebut dan akan jadi langganan produk tersebut. Ini berdasarkan hasil riset ini. Kemudian, apa sih dominan reason-nya selain value? Ternyata ada dominan yang lain. Value ada nilainya itu 63% dari hasil riset. Availability tadi 11, purpose driven dan juga healthy hygiene hanya ada 6. Sementara dominan reason lain selain brand switching adalah better price. Jadi ketika itu ada better price, kemudian ada promotion, kebaharuan, dan juga kualitas yang tadi diinginkan itu datangnya di akhir. Jadi saya ulangi lagi di awal, bahwasanya orang Indonesia itu, customer Indonesia itu mencari value, kebaharuan itu terakhir, sementara kualitasnya itu dikesampingkan karena mencari value. Nah, terkait dengan value ini kan ada juga, jadi value itu adalah alasan utama para konsumen dan juga brand untuk berubah, untuk menambahkan nilainya gitu. Karena yang customer itu lebih pengen nilainya tuh, produknya tuh punya nilai. Misalnya, nilai-nilai itu contohnya adalah, barangnya recycle gitu, ataupun, barangnya bisa mudah didaur ulang maksud saya. Kemudian, green friendly, kemudian, mmm, kalau sekarang ada label-label halal segala macam syariah gitu, juga ada itu misal. Tapi kadang dengan labeling tersebut kan misalkan harga itu kan jadi naik kan, atau value itu lebih naik kan. Misalkan better price promotion gitu, promosinya dinaikin berarti naikin ke harga kan kemungkinan. Nah, hasil riset terakhir adalah apakah dengan adanya nilai-nilai itu, dengan tambahan nilai tersebut, si customer Indonesia akan bayar atau enggak gitu. Ternyata customer itu care tentang sustainability dan health. Apakah mereka berbayar? Kalau misalkan konsepnya itu value-nya itu tentang tadi isu global warming, kemudian isu kesehatan, ternyata dari 100 responden itu hanya 30%-nya yang akan, fokus pada kesehatan dan juga isu-isu pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat dari bagian yang di sini ya, 18 konsumen mengindikasikan bahwa keterberlangsungan kayak plastik segala macam itu berarti hanya 18%. Dari 18% ini ternyata hanya 31% konsumen yang akan pindah ke produk yang healthy atau jelas. Dari 31% ini hanya 37% yang akan membayar lebih atau, menambah biaya lebih dari nilai-nilai yang tadi dia sebutkan. Ini saya rasa hasil riset ini cukup relate dan memang betul kalau kita menyasar kepada recycle produk dan lain sebagainya. Seperti yang kalian ketahui misalkan kemarin-kemarin kan dulu sempat ada wacana, eee, kantong plastik yang penghematan kantong plastik yang akhirnya kita harus bayar sekian rupiah. Ternyata akhirnya sekarang jadi dihilangin gitu, karena ternyata malah bingung ke bagian akuntannya dan juga nggak malah menghemat. Jadi customer malah willing, "Oh harus pakai plastik, ya udah beli." Malah nggak jadi pakai
kantong plastik mereka sendiri lah, seperti itu. Itu saya cukup relate dengan hal ini dan saya bisa bilang hasil dari McKinsey ini bisa kalian jadian acuan untuk kalian bisa jadi sampaikan langkah kedua yaitu untuk mengenali perilaku konsumen. Nah, selanjutnya akan saya summarize sedikit ya. Yang pertama adalah menggali strategi, kemudian yang kedua adalah mengenali perilaku konsumen, kemudian langkah ketiga setelah kalian mengenali perilaku konsumen adalah merancang strategi untuk memenangkan kompetisi. Nah, beberapa pilihan strategi ini sebenarnya dari based on textbook ya. Bisa kalian lihat ada 8 jenis strategi. Yang pertama adalah misalnya cost leadership strategi. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi. Yang ketiga adalah strategi fokus. Kemudian grow, aliansi, innovation, internal, dan customer oriented strategi. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya secara rinci di sini. Yang pertama adalah ini, strategi pemanfaatan teknologi informasi untuk e-bisnis. Ini contohnya adalah cost leadership pada teknik informatika. Maksud saya teknologi informasi. Nah, digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Ini kalau kalian di textbook bisa lihat ya. Di textbook tersebut disebutkan bahwanya contohnya buy.com. Jadi penyusunan harganya secara online, kemudian price line, tawar-menawar online, dan juga eBay. eBay itu adanya situs lelang online. Nah, cost leadership ini sebenarnya sempat digunakan di salah satu platform e-bisnis atau e-commerce di Indonesia. Yang tawar-menawar ini seingat saya pernah dipakai di Bukalapak. Jadi pembeli bisa tawar harga. Kalau di Shopee saya kurang tahu, tapi sebenarnya bisa ada. Ini sempat digunakan, tapi ternyata agak kurang praktis. Kalau tidak salah masih dihilangkan. Sementara kalau eBay ini, eBay sempat bekerja sama dengan salah satu e-bisnis Indonesia yang bergerak di e-commerce, kalau tidak salah namanya Belanja. Nah, saya juga menggunakan sistem pelelangan online ada di situ. Cuman saya lihat juga untuk masyarakat Indonesia kurang cocok untuk melakukan lelang. Karena si eBay-belanja.com itu sekarang tutup. Kemudian yang kedua adalah strategi untuk diferensiasi. Jadi teknologi informasi digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk pada layanan. Saya contohkan misalkan ini Consolidated Freightway, dia membuat jalur pengiriman online. Jadi kalau misalkan di Amerika Serikat sana, mereka itu bisa menentukan, kita tuh sebagai customer bisa menentukan mau lewatnya jalur mana gitu. Jadi kita bisa mengontrol sendiri bukan misalkan harga ekonomis gitu. Ataupun mau mengontrol sendiri nanti datang ke rumahnya kapan gitu. Kalian mau pesan ngirim barang hari ini, tapi saya pengennya nyampainya Senin. Nah, itu kalian bisa atur pengirimannya kemana aja menggunakan Consolidated Freightway. Kemudian untuk supaya diferensiasi ya, kalau tempat lain kan mungkin nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian misalnya dari sini dari Bandung misalkan ke Purwakarta dulu aja gitu kan barangnya atau kemana dulu ini bisa diatur. Kemudian adanya strategi growth. Jadi teknologi informasi digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis secara regional dan global. Contohnya di sini adalah Toys R Us. Nah, Toys R Us itu dan juga Walmart dan City Corp, saya rasa kalian sudah banyak yang tahu tentang Toys R Us ini dan karena kebetulan ada di Indonesia juga ya. Mereka itu strateginya itu menentukan jalur persediaan melalui POS. Lalu kalau Walmart bisa order merchandise lewat jaringan satelit global. Nah, biasanya dengan aktivitas growth ini dari ketiga perusahaan ini, internet global yang dimaksud seperti apa? Jadi mereka memanfaatkan cloud computing istilahnya sekarang tuh untuk bisa ekspansi lebih cepat. Jadi misalkan dari satu negara ke negara lain, dari satu region ke region lain, mereka menggunakan cloud computing. Jadi kalau misalkan mau pindah ke negara lain, semuanya itu terpusat di satu server. Jadi penjualannya itu bisa secara global dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi alliance. Nah, ini kalau kalian membuat aliansi. Jadi teknologi informasi ini digunakan untuk membuat organisasi virtual. Saya rasa ini sudah sempat kalian lakukan dan sekarang banyak digunakan untuk mendukung strategi realisasi bisnis. Misalnya, ini adalah Cisco System. Cisco System itu adalah perusahaan di bidang sistem informasi. Mungkin internet yang kalian gunakan, backbone ataupun
backbone-nya, kemudian, router yang kalian gunakan itu mungkin ada dari Cisco. Nah, itu mereka membuat aliansi manufaktur secara virtual, supaya mereka menjadi pemimpin pasar dan memang sekarang menjadi pemimpin pasar dari industri sistem informasi. Nah, contoh lain dari aliansi ini kalau bisa saya contohkan misalkan seperti OVO misalkan dengan Grab. Grab kan dulu awalnya kalau kalian misalkan pengguna Grab, kan mereka punya Grab Coin sendiri, bahkan di Singapura juga mereka punya koin sendiri di negara lain. Tapi dengan di Indonesia mungkin karena tadi yang saya sampaikan market di Indonesia sedemikian rumitnya, akhirnya mereka bekerjasama dengan OVO. Jadi OVO bisa taruh di sebagai media pembayaran di Grab. Lalu juga OVO juga kan sebelumnya di Tokopedia, cuman karena mereka Tokopedia dan Gojek melakukan aliansi, jadi mereka sekarang melakukan Gopay. Nah, langkah dari aliansi itu juga bisa dilakukan dengan tadi, langkah korporat ya, merger juga itu salah satu langkah aliansi, tapi secara umum biasanya dilakukan dengan kerjasama 2 perusahaan. Misalkan Walmart dan Procter& Gamble itu P&G. P&G itu brand-nya itu seperti Head& and Shoulder, nah itu kan. Nah, mereka menambah persediaan secara otomatis oleh pemasok. Jadi menggunakan IT supaya nanti di marketingnya itu, di produknya itu keluar otomatis. Kalau kalian pernah lihat video viral beberapa saat ini juga ada misalkan seperti JNT dan Antar Aja, itu mereka sudah mulai menggunakan beberapa produk yang memang di gudangnya itu secara otomatis dan menggunakan geotagging seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi innovation. Jadi teknik informasi digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru untuk mungkin adalah mengubah proses bisnis dan menciptakan pasar yang baru. Kalau ini secara gampang kita bisa sebutkan contoh misalnya Gojek saat itu beberapa tahun silam belum ada ojek online, mereka menggunakan teknologi informasi dan akhirnya sekarang kita bisa hidup dengan menggunakan, ojek online pada umumnya. Kemudian kalau contoh lain adalah misalkan Amazon. Amazon itu kalau kalian, tidak tahu, Amazon.com itu adalah pelopor pertama atau perusahaan pertama pada waktunya silam mereka menggunakan layanan online konsumen. Jadi ketika kalian chat sekarang kalau kita kan chat bisa di website, bisa langsung chat ke customer gitu kan. Nah itu pertama kali digunakan itu oleh Amazon, ada sekitar 20 tahun silam. Hingga sekarang mereka jadi pemimpin pasar di customer. Kenapa? Karena ketika di Amerika contohnya atau di global pada umumnya kita akan lebih mudah komunikasi dengan mereka karena kita bisa komplain ke mereka itu 24 jam. Kalau di Indonesia kan tidak. Ini adalah contoh beberapa strategi pemanfaatan yang bisa dilakukan atau dipilih berdasarkan analisis konsumen pada langkah ketiga. Oke, ini adalah 8 contoh strategi yang bisa diterapkan dan digunakan untuk merancang dan memenangkan kompetisi. Nah, selanjutnya langkah terakhir atau langkah keempat dalam membangun sistem e-bisnis ini adalah membangun relasi dengan konsumen. Ini juga ada di textbook yang bisa kalian terapkan. Langkah 4 ini adalah membangun relasi dengan konsumen. Yang pertama adalah kalian harus menentukan di mana konsumen itu menerima expose dari produk kalian. Misalnya di website atau di funneling atau channeling-nya itu bisa berupa sosial media. Nah, di mana konsumen menerima expose pemasarannya itu di mana. Kemudian konsumen itu di mana sih bisa menanggapi dari kalian? Apakah nanti misalkan diarahkan dari misalkan kalian punya funneling sosial media diarahkan ke chat WA ataupun diarahkan ke email. Nah, ini ditentukan konsumen itu di mana harus menanggapi atau respon. Apakah belinya harus di marketplace atau belinya bisa langsung di website sekalian. Nah, kemudian konsumen akan membuat keputusan dari rekomendasi yang kalian belikan, kemudian akan melakukan transaksi. Hingga akhirnya database terupdate baik di sisi kalian sebagai penjual dan juga penggunaan barang misalkan, kalau misalkan barangnya berupa produk dan hingga akhirnya pembentukan segmentasi kalian seperti apa, oh yang beli ternyata XYZ. Hingga terakhir adalah pembentukan atau sistem dari 4P. Yakni ini merupakan salah satu
teknik ataupun keilmuan di marketing. Dari sini setelah marketing, kemudian kalian mungkin akan memilih media baru dan terus secara berulang. Seperti ini. Langkah keempat adalah membangun relasi dengan customer. Kalau 4P ini udah sempat dibahas ya di mata kuliah marketing, kalian ada kan? Ita, ini ada ya? Ita dan yang lain? Empat P tahu kan yang di marketing? Kenapa? Iya, Pak. Udah pernah sempat diajarkan yang 4P kan di Oh, mata kuliah oh, marketing? sempat, Pak. Sempat dipelajari, Pak. Nah, ini mungkin nanti akan dilihat bahwasannya tentang 4P ini ya. Dan terakhir mungkin dari saya ya, yang ingin saya berikan adalah bagian ini aja sih. Ini untuk sekalian kalian aware juga sih tentang dua hal ini. Ini ada yang tahu ini game apa namanya? Bowling bukan, Pak? Betul, Vegi. Ini adalah bowling. Kalau yang ini apa? Yang sebelah kanan atas. Yang tahu? Pinball bukan, Pak? Betul, Putri. Ini adalah game namanya pinball. Nah, ini berkaitan dengan 4P tadi saya nggak tahu udah diajarin belum atau enggak, tapi ini sebagai informasi buat kalian juga dan bisa kalian lihat pada penerapannya e-bisnis ya. Ini merupakan pinball ini istilah dari marketing, karena marketing ini sekarang sudah saya nggak akan terlalu menjelaskan tentang marketing, tapi pinball ini merupakan istilah dari marketing 1.0. Istilahnya adalah pinball marketing. Dan sekarang sudah berubah menjadi istilahnya 4.0 yang disebut dengan pinball marketing. Menurut kalian yang kemarin udah bahas tentang hal ini, yang sudah sempat dibahas gitu tentang marketing pernah mengecap, kenapa kenapa saat itu atau dulu itu disebutnya pinball marketing, bowling marketing. Kemudian kenapa sekarang tuh pada penerapannya di industri marketing 4.0 ini sekarang disebutnya dengan pinball marketing. Apa yang kalian bisa tangkap itu dikit? Bedanya pinball marketing dan juga bowling marketing pada penerapannya 4P ini ya. Sekilas pinball dan bowling bedanya mainnya seperti apa sih dalam penerapannya ketika mau marketingin produk gitu? Ada yang bisa jawab? Bedanya pinball dan bowling. Bedanya pinball. Kalau pinball itu kayak lebih acak dan sih Pak, kalau bowling itu lebih terarah. Betul, itu salah satunya. Jadi bolanya tuh gede kan, pinball kan. Jadi satu bola dar gitu. Kalau pinball enggak. Tapi kalau pada peneripannya marketing kebayang nggak? Mau promosi marketing bedanya teknik pinball sama bowling, Ferdi atau yang lain? Aku boleh jawab nggak, Pak? Ya silahkan. Kalau bowling itu kayak dari awal, dari satu orang ke seluruhan kayak gitu, dari awal sudut ini ke menyebar ke belakang, ya bukan, Pak? Kalau pinball itu dari satu pukulan tuh, dari segi marketing bisa nyebar kemana-mana, nggak tahu Yes. arahnya kemana. Nah, betul. Jadi secara analogi seperti ini ya. Ibaratkan kalau yang paling gampang dianalogikan adalah yang sampai sekarang pakai teknik pinball marketing adalah tukang dagang keliling. Datang ke depan rumah kalian gitu kan, tek-tek bakso gitu kan, ataupun cuanki ataupun apa gitu. Mereka datang ke rumah kalian, firm gitu marketingnya, atau brandnya tuh firm. Terus datang ke rumah semua disebar, ada jualan gitu. Kalau nggak ngelewat 5.000, kalau nggak tahu bulat lah. Tahu bulat sampai sekarang yang asalnya di mobil, sekarang pindah ke gerobak, tetap namanya pakai pinball marketing kan. Manggil-manggil orang 5.000-an, 5.000-an. Nah itu istilahnya pinball marketing. Kalau kalau yang paling kalian lihat itu zaman dulu, misalnya sekarang tuh kalau kalian kecil pernah ke mall, biasa diskon 60% gitu. All item itu pinball marketing. Jadi disasar satu program, nyasar random gitu kan. Nah, kalau di industri 4.0 jadi secara tradisional one way advertising.
Jadi secara tradisional bowling itu approach-nya itu satu arah, bret gitu gede. Nah, kalau social media marketing atau pinball marketing itu approach-nya adalah arahnya banyak. Misalkan kalian mau buat konten sesuatu, misalkan kayak kemarin, atau kalian buat video A gitu kan, perusahaan kalian. Terus kalian share di sosial media ke A, ke C1 kan nanti, "Oh ini bagus." Nanti kalau kalian ngerekomendasiin ke orang lain, ngirim DM atau, "Ini bagus nih, kita main ke sini yuk." Atau, "Kita makan di sini yuk, ada si A rekomendasiin." Dari sini rekomendasiin lagi ya teman lain, rekomendasiin teman lain. Makanya untuk pinball marketing ini sebenarnya caranya itu agak sulit tapi sederhana dengan membuat sebuah konten di sosial media. Makanya tadi saya sampaikan untuk generasi milenial itu agak mudah terinfluence dengan hal ini dibandingkan dengan yang tadi bowling marketing dan kecenderungannya ketika melihat iklan baik itu di berbagai platform kita cenderungnya skip aja karena tidak cocok untuk bagian milenial. Ini untuk kalian aja ya, untuk sasaran kalian. Bagaimana perbedaan antara bowling dan pinball marketing. Selanjutnya sebenarnya saya ada satu rekomendasi kalau misalkan kalian ingin lebih belajar tentang hal ini, ada salah satu guru saya juga yang menjelaskan tentang pinball marketing. Kalian bisa tinggal cari aja, pinball marketing Indonesia kalau tidak salah begitunya, dari Yuswo Dadi kalau tidak salah. Subiakto, maaf, guru saya yang satu namanya Subiakto tentang hal ini dia juga suka buka training dan buka buku tentang teknik pinball marketing. Ini hanya sebatas trivia saja buat kalian, bahwasanya untuk memenangkan persaingan itu yang terakhir adalah membangun relasi dengan konsumen. Nah, dengan 4P dengan pinball marketing tersebut, relasi itu akan mudah tercipta dibandingin dengan, bowling marketing, karena kita itu sudah beralih ke marketing 4.0. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Kalian saya summaries ya. Jadi dalam bangun strategi bisnis, langkah pertama yang harus kalian lakukan, saya ulangi lagi, adalah menggali strategi. Salah satunya dengan analisis SWOT, tools-nya yang sudah kalian ketahui. Tapi ada tools lain, tapi kalian pakai aja tools yang sudah kalian ketahui, yaitu analisis SWOT. Jadi langkah pertama adalah menggali strategi. Kemudian yang kedua adalah mengenali perilaku konsumen. Baik itu secara keinginan, sikap, dan juga perilaku. Bisa dilakukan secara internal ataupun dengan hasil riset dari lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah setelah mengenali konsumen yang ingin dituju, perilakunya seperti apa, mereka seperti apa, hal selanjutnya adalah membuat atau melancang strategi untuk memenangkan kompetensi. Oke, merancang strategi. Pilihan strateginya ada 8 secara teori ya. Tapi ini bisa diterapkan dan memang use case-nya sudah ada. Dan yang terakhir adalah setelah merancang kompetisi, yang terakhir adalah membangun relasi atau funneling dengan konsumen. Hingga akhirnya mau metodenya seperti apa. Jadi tinggal dimasukkan ini konsumen expose mau di pasarnya mana, misalnya website, lalu mau belanjanya lewat mana, jadi transaksinya mau lewat platform atau seperti apa. Oke, ini adalah 4 langkah yang harus kalian tempuh ketika membangun sebuah e-bisnis.